Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing kami, Ibu Helzi SPD MPD dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saryunita, Dea Putri Ramadhani, dan Zulfatun Nisa Amalia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan modul ajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan tema gotong royong di lingkungan sekolah. Modul ajar ini disusun untuk peserta didik kelas 4 fase B dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Tema gotong royong ini kami pilih karena sikap bekerja sama dan saling membantu sangat penting diterapkan untuk anak usia sekolah dasar agar terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan harmonis. Selanjutnya kita masuk kepada informasi umum modul. Pada bagian informasi umum terdapat identitas mata pelajaran yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 4 fase B. Materi yang dibahas berfokus pada penerapan gotong royong di lingkungan sekolah dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Kompetensi awal dan metode pembelajaran. Kompetensi awal yang harus dimiliki siswa yaitu memahami pentingnya menjaga kebersihan sekolah dan memiliki sikap peduli terhadap lingkungan. Adapun metode pembelajaran yang kami gunakan yaitu ceramah interaktif, diskusi kelompok, demonstrasi atau praktik langsung, problem based learning atau PBL, dan penugasan. Metode ini dipilih agar siswa lebih aktif, kreatif, dan mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Selanjutnya kita masuk kepada capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran dari modul ini adalah siswa mampu memahami nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan di lingkungan sekolah. Dengan demikian pembelajaran tidak hanya fokus pada teori tetapi juga pada penerapan sikap dan karakter peserta didik. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada modul ini yaitu siswa dapat menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Siswa dapat menyebutkan contoh perilaku menjaga kebersihan sekolah. 3. Siswa dapat menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan sekolah. 4. Siswa dapat bekerja sama membersihkan lingkungan kelas dan sekolah. Tujuan ini diharapkan dapat membentuk karakter, gotong royong, dan tanggung jawab pada peserta didik. Asesmen. Pada bagian asesmen terdapat 3 bentuk penilaian yaitu asesmen awal dilakukan melalui tanya jawab dan observasi untuk mengetahui pemahaman awal siswa pada tentang gotong royong. Kedua yaitu asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran melalui pengamatan partisipasi aktif siswa dalam diskusi dan kegiatan kelompok. Selanjutnya yaitu asesmen sumatif dilakukan melalui praktek langsung yaitu gotong royong di lingkungan sekolah. Dengan penilaian ini, guru dapat mengetahui perkembangan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Oke, lanjut, yaitu kegiatan pembelajaran. Yang pertama, orientasi pada masalah yang melingkupi guru menyapa dan mengecek kesiapan siswa. Kedua, guru menampilkan gambar 4 siswa membersihkan kelas bersama. Ketiga, siswa menjawab pertanyaan romantik. Kemudian, fokus pada permasalahannya. Bagaimana sih caranya menjaga kebersihan melalui gotong royong? Baik, lanjut. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yaitu yang pertama, guru membagi siswa menjadi kelompok yang berjumlahkan ada 4 orang. Kemudian, guru menjelaskan tugas pada LKPD, yaitu mengelompokkan gambar gotong royong dan yang bukan gotong royong. Kemudian, guru memberi arahan aturan diskusi kelompok. Outputnya, siswa memahami tugas dan membagi peran. Kemudian, ketiga, membimbing pendidikan individu atau kelompok. Yang melingkupi yaitu yang pertama, siswa membaca cerita pendek contohnya pada gambar tersebut dengan judul kelas kami bersih. Yang kedua, guru menjelaskan pengertian gotong royong dan ciri-cirinya. Yang ketiga, siswa mencari informasi dari cerita dan gambar untuk menentukan contoh gotong royong. Selanjutnya, guru membimbing diskusi kelompok. Outputnya, siswa menentukan informasi dan memahami konsep gotong royong. Kemudian nomor 4 yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang melingkupi yang pertama, kelompok mempresentasikan hasil pengelompokan gambar. Kedua,
Tiap kelompok menyampaikan satu contoh gotong royong di sekolah. Yang ketiga, siswa menuliskan rencana kegiatan gotong royong minggu depan di papan kelas. Outputnya, hasil diskusi dan rencana kegiatan gotong royong. Dan yang terakhir yaitu 5. Guru bersama siswa menyimpulkan konsep gotong royong. Yaitu yang pertama, guru memberikan penguatan tentang pentingnya kebersihan dan kerjasama. Yang kedua, siswa menuliskan refleksi, yaitu satu hal yang akan mereka lakukan untuk kegiatan gotong royong di rumah. Yang ketiga, guru memberikan motivasi dan menutup dengan doa. Outputnya, refleksi dan penguatan nilai gotong royong bersama. Oke, sekian. Jadi, skema singkatnya yaitu yang pertama, masalah lanjut pada gambar. Kedua, organisasi dan perencanaan. Ketiga, penyidikan. Lalu keempat, hasil dan presentasi. Dan terakhir, yaitu evaluasi dan refleksi. Oke, next lanjut eksplorasi materi. Yaitu, apa itu gotong royong? Gotong royong adalah kegiatan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dengan rasa kebersamaan, tolong-menolong, dan tanggung jawab. Kemudian, pentingnya gotong royong di sekolah, yaitu gotong royong sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kemudian membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat. Kemudian melatih tanggung jawab bersama-sama, lalu menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Contoh gotong royong di lingkungan sekolah. Beberapa contoh kegiatan gotong royong di sekolah yaitu piknik kelas bersama, membersihkan ruang kelas, kerja bakti membersihkan halaman sekolah, kemudian menata taman sekolah. Manfaat gotong royong di sekolah antara lain yang melengkapi lingkungan sekolah menjadi bersih dan sehat. Kemudian, siswa belajar bekerja sama. Lanjut, menumbuhkan rasa persatuan, membiasakan sikap saling menghargai, membentuk karakter disiplin dan peduli. Sekian penjelasan dari saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu perangkat penilaian atau asesmen. Asesmen formatif. Yang pertama ada soal. Di sini ada 3 contoh soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gotong royong? Kemudian contoh soal yang kedua, ada sebutkan 3 contoh gotong royong di sekolah. Kemudian contoh soal yang ketiga, apa manfaat gotong royong bagi lingkungan sekolah? Kemudian untuk jawaban untuk soal yang pertama yaitu gotong royong adalah kegiatan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan untuk jawaban soal yang kedua, membersihkan kelas, menyapu halaman, menata tanaman sekolah. Kemudian untuk jawaban soal yang ketiga yaitu lingkungan menjadi bersih, pekerjaan lebih ringan, dan mempererat kerjasama. Kemudian tugas untuk peserta didik melakukan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Di sini ada rubrik tugas. Yang pertama ada aspek, kemudian ada skor 1, skor 2, dan skor 3, serta skor 4. Nah, apa saja yang ada di aspek ini? Nah, yang ada di aspek ini adalah aspek kerjasama, tanggung jawab, serta keaktifan. Nah, kemudian ada refleksi guru dan peserta didik. Refleksi guru yang pertama, apakah tujuan pembelajaran tercapai? Kemudian, apakah metode pembelajaran sudah efektif? Dan yang terakhir, apa yang perlu diperbaiki pada pembelajaran berikutnya? Kemudian, untuk refleksi peserta didiknya, apa yang saya pelajari hari ini? Kemudian, apakah saya sudah bekerja sama dengan baik? Dan yang terakhir, apa yang perlu saya perbaiki? Dan yang terakhir, ada kegiatan remedial dan penugasan. Pengayaan, di mana peserta didik diminta membuat poster tentang pentingnya gotong royong di sekolah. Dan untuk remedialnya, peserta didik yang belum memahami materi diberikan penjelasan ulang dan latihan sederhana tentang contoh kegiatan gotong royong tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami mengenai modul ajar gotong royong di lingkungan sekolah.
Kami berharap modul ini dapat membantu menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan mampu menanamkan nilai-nilai gotong royong kepada peserta didik sejak dini. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu dosen pembimbing. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.